Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Adik-adik, anggota Paskibra Sekolah Kabupaten Cirebon yang saya hormati, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan di Klatsar tahun 2021 dan mudah-mudahan sampai kegiatan selesai kita tidak ada halangan atau aral melintang yang bisa mengganggu kegiatan di Klatsar ini. Sebelum kita menindaklanjuti kegiatan hari ini, nanti materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi kepaskibraan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zupron, Purna Paskibraka Indonesia tahun 1990. Dan aktivitas saya sekarang mengajar di SMP Tunas Bangsa dan SMK Negeri 1 Jamblang. Baik, materi yang akan disampaikan adalah materi tentang kepaskibraan. Kita sebelum mengenal tentang organisasi Paskibra Sekolah, kita mengenal dulu apa itu Paskibra Sekolah. Paskibra Sekolah adalah suatu organisasi ekstrakurikuler di mana organisasi ini memiliki tujuan, kemudian misi, maksud, dan tugas pokok yang diatur dalam kegiatan kepaskibraan. Organisasi Paskibra Kabupaten Cirebon mulai didirikan tepatnya bulan November tahun 1992. Pada tahun itu, Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan Paskibra Sekolah sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kakan Depdikbud melalui Kasih Bin Mudora memberikan surat edaran ke sekolah-sekolah. Yang intinya di surat itu adalah agar melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Paskibra Sekolah. Dan perkembangan sampai saat ini sungguh sangat pesat karena awalnya kegiatan Paskibra Sekolah itu hanya di SMA atau sekolah-sekolah yang ada di pusat pemerintahan ditambah dengan sekolah-sekolah yang besar, tapi sekarang hampir 100% seluruh sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Paskibra Sekolah. Tujuan didirikannya Paskibra Sekolah adalah untuk menghimpun dan membina para anggota agar menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila, setia dan patuh pada negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi pandu Ibu Pertiwi. Kemudian bisa mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan baik, kemudian membina watak, memelihara dan meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, serta memupuk rasa tanggung jawab. Di samping itu juga tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang memiliki 3 kualitas. Di antaranya kualitas ketahanan mental, memiliki cukup pengetahuan, kemahiran teknis, serta agar anggota menjadi lebih tanggap dan memiliki daya tahan fisik, jasmani yang terengginas. Maksud dari kegiatan Paskibra Sekolah adalah didirikannya dengan maksud untuk memberikan wadah pembinaan generasi muda khususnya di Kabupaten Cirebon. Kegiatan latihan Paskibra secara umum dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah kegiatan latihan satuan, di mana anggota Paskibra melaksanakan kegiatan di sekolahnya masing-masing. Yang kedua adalah kegiatan latihan gabungan satuan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melaksanakan kegiatan latihan dengan sekolah yang terdekat. Misalkan ada sekolah A, bisa dalam satu kecamatan melaksanakan kegiatan, bisa dilaksanakan sebulan sekali di minggu kedua. Dan yang ketiga, kegiatan latihan gabungan, di mana seluruh anggota Paskibra dari satuan masing-masing itu berkumpul di suatu tempat dengan melaksanakan kegiatan latihan gabungan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menyamakan persepsi tentang materi, kegiatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kepaskibraan. Seluruh kegiatan itu akan dievaluasi, yaitu dengan melaksanakan pendidikan latihan dasar. Dan dalam pendidikan latihan dasar itu, anggota Paskibra yang layak akan dikukuhkan menjadi
seorang anggota Paskibra sekolah. Kemudian sistem pelatihan Paskibra sekolah yang barangkali ini menjadi pondasi kita dalam melaksanakan kegiatan Paskibra sekolah. Sistem pendidikan di Paskibra sekolah adalah menggunakan sistem Among dengan pendekatan desa bahagia. Tentunya adik-adik sudah sedikit paham tentang sistem Among, karena sistem Among ini pertama kali dianut adalah di organisasi kepramukaan. Pencetus dari sistem Among itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Di dalam sistem Among, seorang anggota Paskibra dituntut untuk mengeksplor kemampuannya, memaksimalkan kemampuannya untuk bisa melakukan inovasi, bisa melakukan satu terobosan-terobosan yang membuat anggota Paskibra lebih maju daripada kegiatan sebelum anggota Paskibra melaksanakan kegiatan ekskul Paskibra. Yang kedua, juga menghindari, karena dengan kegiatan ekskul ini bisa menghindari seorang anggota Paskibra terjerumus terhadap kenakalan remaja. Ada 3 hal yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingar Susung Tulodo, Ingmad Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Di mana kita tahu bahwa Ingar Susung Tulodo adalah di depan, seorang anggota Paskibra di depan harus bisa memberikan jalan. Kemudian Ingmad Mangun Karso, secara garis besar bahwa Ingmad Mangun Karso adalah di tengah memberikan dorongan, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Atau Ingmad Mangun Karso itulah di tengah ikut bekerja. Jadi ketiga pondasi ini yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan seorang anggota Paskibra. Seorang anggota Paskibra yang baik bisa berdiri di depan, di tengah, ataupun di belakang. Kemudian yang kedua, sistem pelatihan desa bahagia, yang mungkin kita sudah tahu, sudah mendengar istilah desa bahagia, tetapi masih ada beberapa anggota Paskibra yang barangkali belum memahami tentang apa itu desa bahagia. Padahal di sekolah, di satuannya masing-masing, sistem ini sudah dilakukan. Mungkin kalian sudah mengenal di Paskibra sekolah, di satuan itu ada Pak Lurah, ada Bu Lurah, kemudian ada sekretaris atau juru tulis dan sebagainya. Karena desa bahagia itu pada hakikatnya adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara teratur, sadar, berencana, berkesinambungan, dan lain-lain dalam satu sistem wilayah, kewilayahan. Artinya dalam secara skup yang sederhana adalah wilayah desa, di mana desa dipimpin oleh lurah, ada juru tulis, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga sistem ini tentunya bisa kalian dapat lihat di daerah masing-masing, yang tentunya tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah tentang pembentukan Paskibra sekolah itu berkaitan dengan tata krama dan sopan santun. Karena tata krama dan sopan santun adalah bagian yang sangat fundamental terhadap sikap dan perilaku seorang anggota Paskibra. Mungkin dari pengertiannya kita sudah paham tata krama itu apa. Pada intinya adalah tata krama itu harus dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari, di mana kebiasaan sopan santun seorang anggota Paskibra, kemudian bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berhormat, dan sebagainya, itu sudah diatur. Tentunya acuan dari kegiatan ini mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Paskibra. Kemudian bagaimana perwujudannya tentang kegiatan tata krama itu? Dalam kegiatan organisasi Paskibra sekolah, itu kita mengenal ada kegiatan individu, ada kegiatan kelompok, ada kegiatan di sekolah, ada kegiatan di masyarakat. Tentunya secara garis besar kalian selaku anggota Paskibra sudah memahami mana yang harus
dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena pada intinya kegiatan anggota Paskibra adalah suatu kegiatan yang semua aktivitasnya sama seperti masyarakat. Hanya bedanya skupnya lebih kecil dan skupnya adalah organisasi di sekolah. Kita akan melihat bagaimana kita mewujudkan, bagaimana cara kita berbicara dengan baik, cara kita duduk, kemudian cara kita berdiri, cara kita berjalan, cara kita berpakaian, kemudian cara kita makan, minum, kemudian cara permisi dan sebagainya. Itu akan diatur di dalam Paskibra. Walaupun kelihatannya agak dibuat-buat, tetapi pada dasarnya kegiatan itu adalah untuk menertibkan, untuk memberikan tingkatan nilai sopan santun dan tata krama kita. Dan kalau kita sudah melaksanakan itu dengan baik, maka saya yakini bahwa anggota Paskibra akan bisa diterima dengan masyarakat juga dengan baik. Kemudian bagaimana sikap kita menerapkan norma nilai-nilai sopan santun, misalkan di sekolah. Di sekolah tentunya kita akan mengenal beberapa fase. Fase upacara bendera, fase belajar, fase istirahat, kemudian fase tengah di mana di jam kedua kita melaksanakan sholat berjamaah bagi yang muslim. Kemudian bagaimana kita nanti ada istirahat, kita ke kantin. Nah tentunya hal itu harus kita jaga benar. Tentu kalian sudah paham bagaimana cara berbicaranya. Apakah dengan tertawa keras mengganggu orang itu dikatakan sopan? Ya tentunya kalian bisa menilai bahwa hal itu sangat tidak baik terhadap aktivitas kegiatan kepaskibraan. Kemudian bagaimana cara kita bertanya kepada guru, bagaimana kalau kita bertemu dengan guru, bagaimana cara kita menyampaikan salam terhadap teman, terhadap guru, terhadap penjaga sekolah dan sebagainya, terhadap warga sekolah. Kalau disamakan antara teman dengan guru, maka yang terjadi adalah etika kita akan menjadi rendah. Misalkan ada seorang anggota Paskibra karena sudah terlalu akrab menepuk bahu seorang guru, ya itu tentunya bukan hal yang baik yang dilakukan oleh seorang anggota Paskibra. Kemudian setelah di sekolah, ternyata anggota Paskibra bukan hanya itu, tapi seorang Paskibra yang baik tentunya kita harus bisa melaksanakan nilai-nilai Paskibra itu di rumah. Ketika kita pertama kali datang dari sekolah ke rumah, bagaimana cara kita mengetuk pintu, mengucap salam, kemudian kita melaporkan atau berbicara dengan orang tua, kemudian kita lakukan aktivitas di rumah dengan menerapkan materi-materi Paskibra. Misalkan tidak membentak ketika disuruh oleh orang tua, kita tidak menyelanya, karena dimanapun, di agama manapun, hal itu tetap dilarang. Ya, setelah di rumah kita akan melebar, yaitu di masyarakat. Masyarakat itu terbagi dua, ada masyarakat rumah dengan masyarakat sekolah. Kalau masyarakat rumah, pergaulannya dengan orang-orang sekitar rumah. Dengan masyarakat sekolah adalah pergaulan kita terhadap teman-teman satu sekolah sampai kepada tempat luar pagar. Artinya kalau pergaulan di sekolah dibatasi dengan waktu, tempat, dan jamnya. Sedangkan kegiatan pergaulan kita di lingkungan rumah, ya di luar itu. Jadi di antara 24 jam, kegiatan di sekolah itu biasanya sekitar 6-7 jam. Selanjutnya atau selebihnya ada di rumah. Ya. Dalam kegiatan itu tentunya karena ini adalah sebuah organisasi, maka tata krama ini terbagi juga menjadi dua, yaitu secara individu dan secara kelompok. Ini yang sangat berbahaya adalah ketika kita berkumpul dengan kelompok kita, karena sesuatu yang tidak baik akan menjadi hal yang wajar. Misalkan kita sedang berjalan, seorang anggota Paskibra melaksanakan hiking atau melaksanakan kegiatan jalan-jalan. Karena kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, dan misalkan kita pergi ke hutan misalkan atau ke tempat objek wisata dengan berjalan kaki, karena adanya kegiatan dilakukan bersama sehingga tanpa sadar ada salah satu siswa yang mencoret-coret gitu. Tapi temannya justru bukan melarang, malah ikut juga mencoret-coret, dan hal itu juga sangat tidak dibolehkan atau tidak
kegiatan itu juga sangat rendah tata kramanya. Makanya ketika kita berkelompok tentunya harus bisa menjaga sikap seorang paskibra. Bagaimana sikap seorang paskibra? Ya tentunya kalian lebih paham bahwa ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Ya, selanjutnya bagaimana kalau kita melaksanakan secara individu? Ya, tentunya kalau individu, maka yang dilakukan adalah sikap kita terhadap orang luar, sikap kita terhadap orang di sekitar kita, terhadap keluarga, teman, dan sebagainya. Nilai-nilai kita yang akan kita pertaruhkan. Baik, selanjutnya ini juga yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan organisasi paskibra sekolah. Banyak di antara senior-senior yang menanyakan apa sih sebetulnya lambang paskibra sekolah. Ya, kita mulai dari tahun 1992 di mana waktu itu Pak Kanwil memberikan surat edaran dengan nomor 6671 agar sekolah melaksanakan kegiatan paskibra sekolah. Kemudian dari pihak provinsi, dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pelatihan atau semacam santiaji. Di situ dirumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta lambang paskibra sekolah. Mengapa lambang paskibra sekolah itu dibuat? Karena banyak sekolah yang membuat atau memakai lambang bukan milik paskibra sekolah, tapi milik Paskibraka dan Purna Paskibraka Indonesia. Hal itu tentunya tidak dibenarkan, karena sebetulnya Paskibra sudah dirancang dari tahun 1993, lambang Paskibra itu sudah ditentukan. Bagaimana bentuk lambangnya? Ya, kita mungkin bisa lihat di situ lambang Paskibra itu perisai, warna dasarnya hijau, kemudian di tengahnya ada tulisan pasukan pengibar bendera sekolah Kabupaten Cirebon. Di bawahnya itu ada tahunnya, di gambar ini tidak ada. Kemudian di tengahnya ada lambang teratai dan ada warna merah putih sebagai backgroundnya. Adik-adik anggota Paskibra yang saya hormati, kita berbicara kepada makna, karena kadang-kadang kita lupa. Ada logo sudah kita pakai selama bertahun-tahun, tapi ketika ditanya makna dari warna ini apa, warna dari gambar ini apa, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu juga hal yang penting. Bagaimana mungkin kita menggunakan seragam, menggunakan atribut, tetapi kita tidak tahu maknanya, makna dari atribut itu seperti apa. Ya, baik adik-adikku sekalian, untuk menganalisa logo Paskibra Sekolah Kabupaten Cirebon. Ya, jadi mengapa lambang ini dibuat? Lambang ini dibuat itu sebenarnya sebagai pemersatu Korps Paskibra Sekolah Kabupaten Cirebon, di mana diinginkan oleh kami Purna Paskibraka Indonesia sebagai tim pelatih Paskibra Sekolah, menginginkan bahwa Paskibra itu hanya satu, dengan lambang yang satu, dengan nama yang satu, dengan gerak yang satu, dengan aktivitas yang satu. Tidak ada hal yang berbeda, karena nama kita Paskibra Sekolah. Sekarang fenomena yang terjadi adalah beberapa sekolah sudah membuat lambang sendiri-sendiri, membuat aturan sendiri-sendiri, dan itu pun nanti kita akan secara bertahap dengan koordinasi KCD 10 akan membuat satu aturan bersama. Karena Paskibra Sekolah Kabupaten Cirebon itu tentunya anggotanya adalah satuan-satuan sekolah. Bagaimana mungkin lambang yang sudah ditetapkan di Kabupaten Cirebon dengan lambang yang seperti itu ternyata di sekolah tidak dipakai. Nah, ini hal yang harus kita pikirkan bersama-sama, bagaimana baiknya. Tetapi nanti ke depan Purna Paskibraka Indonesia melalui pengurusnya sedang berkoordinasi dengan KCD, karena waktu kita yang tidak mungkin melaksanakan kegiatan secara bersama berkumpul, maka kita menunggu pandemi ini berakhir
Dan mudah-mudahan nanti seluruh ketua paskibra sekolah itu berkumpul untuk bermusyawarah. Kita melaksanakan musyawarah anggota paskibra. Kalau tidak memungkinkan kita mengundang semua, minimal perwakilan dari seluruh ekskul yang ada di satuan masing-masing hadir, bisa 1, bisa 2, bisa 3 orang, kemudian melaksanakan musyawarah. Di situ nanti akan dipilih ketua paskibra sekolah Kabupaten Cirebon, yang nanti sebagai leadernya, sebagai penggerak kegiatan paskibra sekolah. Jadi diinginkan dari kegiatan itu, maka seluruh materi paskibra sekolah itu akan sama. Sekarang masih banyak sekolah yang menggunakan sejarah paskibra, tapi isinya adalah sejarah paskibraka. Paskibra dibentuk tahun 1992, yang pondasinya adalah pecahan atau gabungan dari nama-nama ekskul di sekolah yang berbeda-beda. Misalkan ada pasukan pengibar, ada pasukan inti, ada pasukan khas, ada pasukan khusus. Nah, tahun 92 itu dilebur menjadi satu, menjadi anggota paskibra sekolah. Alhamdulillah, dari berbagai macam perbedaan, paskibra sekolah untuk nama semuanya sepakat menggunakan itu. Tetapi sekarang sudah mulai menggunakan nama-nama yang berbeda. Padahal sesuai dengan aturannya, dengan SK Kanwil nomor 6671, bahwa paskibra itu adalah ekskul yang ada di sekolah itu namanya paskibra sekolah. Apa itu paskibra sekolah? Paskibra sekolah adalah pecahan atau gabungan dari nama-nama yang tadinya bukan paskibra sekolah, tetapi latihannya adalah latihan paskibra sekolah. Jadi nama itu digabung. Sekarang sudah memisahkan diri masing-masing. Sekolah A namanya berbeda, sekolah B namanya berbeda. Tetapi kegiatannya sama. Ya, nanti ini akan kita pikirkan, akan kita adakan musyawarah anggota paskibra, bagaimana baiknya. Nah, menurut aturan kita bahwa nama itu sudah melebur menjadi anggota paskibra. Baik, untuk logo, yang pertama adalah bentuk perisai. Perisai melambangkan makna bela negara, siap membela negara, kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada background warna hijau, melambangkan kehidupan yang berkesinambungan. Artinya mudah-mudahan anggota paskibra dari tahun ke tahun lebih meningkat dan sebagainya. Juga warna hijau itu untuk kegiatan kepemudaan maknanya bisa sebagai perintis pemuda. Kemudian ada tulisan pasukan pengibar bendera sekolah Kabupaten Cirebon. Itu bermakna Korps Paskibra Sekolah Kabupaten Cirebon. Kemudian ada diapit 2 bintang. Tulisan itu mengapit 2 bintang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu memiliki makna keunggulan dan prestasi. Kemudian di tengah tulisan ada lambang teratai. Tentunya kalau lambang teratai kalian semua sudah paham, di mana di situ ada teratai. Dari sejarahnya teratai itu adalah tumbuhan yang berasal dari bawah, dari tanah air yang sedang berkembang dan membangun. Artinya berasal dari bawah kemudian berusaha untuk berkembang. Jadi di bawah itu bisa dimaknai sebagai orang biasa, orang yang tidak tahu apa-apa, berusaha untuk kemudian masuk paskibra, berusaha untuk mencari informasi, menggali informasi sehingga akan berkembang jiwanya, perilakunya dan sebagainya. Kemudian bunga teratai berdaun 3 helai, tumbuh ke atas. Kemudian ada tumbuh ke atas, ada mahkotanya di situ, bermakna belajar, berbakti dan bekerja, atau belajar, bekerja dan berbakti. Kemudian bunga teratai juga ada kelopak 3 helai mendatar, bermakna aktif, disiplin dan gembira. Dan mata rantai semuanya sudah tahu bahwa mata rantai itu melambangkan persaudaraan yang akrab antar sesama generasi muda yang ada di berbagai pelosok di 16 penjuru mata angin. Ya. Dan rantai persaudaraan ini juga menghindari adanya perbedaan, baik itu suku, agama, sosial, atau golongan-golongan. Sehingga rantai ini dicita-citakan atau divisikan sebagai satu jalinan yang kuat. Kita tidak akan mengenal ras. Kita satu
Paskibra itu satu, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar, semuanya dalam satu irama, satu gerakan menuju anggota Paskibra yang bermartabat. Kemudian background dari teratai itu ada warna merah dan putih, melambangkan bendera kita, yaitu sang merah putih. Dari kesemuanya itu tentunya anggota Paskibra bisa mengambil satu manfaat, walaupun materi Paskibra ini sangat banyak. Materi Paskibra sangat banyak dan tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Di antaranya ada muncul beberapa pertanyaan, yaitu tentang mengapa dari tahun ke tahun anggota Paskibra berkecenderungan untuk menurun dari segi kuantitas. Ya, saya sudah melakukan sedikit analisa. Yang pertama itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor dari dalam. Faktor yang kedua mungkin faktor dari luar. Apa itu faktor dari dalam? Faktor dari dalam itu biasanya berkaitan dengan kualitas materi yang ada di satuan-satuan. Misalkan, tentunya adik-adik di satuan masing-masing merasakan, bagi yang kelas 10, yang kelas 11, juga kelas 12, karena pernah merasakan juga sebagai calon anggota Paskibra. Latihan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, materinya sama. Baris berbaris, materi, nyanyi-nyanyi. Minggu kedua, latihannya juga sama. Baris berbaris, kemudian materi, nyanyi-nyanyi. Hampir kegiatan selama 1 bulan dengan materi yang sama. Nah, ini yang menjadi satu hambatan internal dari dalam. Kemudian yang kedua, bisa jadi hal ini disebabkan karena kemampuan senior yang kurang mengeksplor, kelas 11 dan kelas 12 yang kurang mencari informasi tentang Paskibra. Karena Paskibra itu materinya sangat banyak. Kalau kita lupa, kalau kita terlena dengan materi yang sudah kita punyai di sekolah, maka yang terjadi kegiatan itu akan monoton. Apalagi sekarang dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan informasi, di mana alat komunikasi kita, handphone kita sudah sangat mendominasi. Kalau kita tidak pandai-pandai mencari materi, mencari terobosan-terobosan di satuan masing-masing, lambat laun mungkin anggota Paskibra kita akan semakin sedikit. Ditambah dengan sistem kurikulum di kita yang berubah dari tahun ke tahun. Itu faktor internal. Kemudian bagaimana dengan faktor eksternal? Faktor eksternal bisa saja dipengaruhi oleh teman mainnya, dipengaruhi oleh pergaulannya, dipengaruhi oleh orang tuanya. Karena menganggap bahwa kegiatan Paskibra sekolah hanya seperti itu saja. Kita nyanyi-nyanyi, kita baris berbaris, hadap kanan dari minggu pertama sampai minggu keempat, hadap kanan dan jalan di tempat. Walaupun ada sedikit variasi, tapi intinya kegiatannya seperti itu. Saya sedikit ada solusi berkaitan dengan kegiatan latihan satuan, di mana di awal saya sudah menyampaikan tentang sistem latihan kita, di mana di situ ada latihan satuan, latihan gabungan satuan, dan latihan gabungan. Sedikit memberikan solusi bahwa latihan satuan itu dilaksanakan di sekolah di minggu pertama. Kita lakukan kegiatan misalkan baris berbaris sekian menit, kemudian diberikan materi sekian menit, kemudian diberikan hiburan juga sekian menit. Pertemuan minggu kedua, kita mencoba berusaha mencari sekolah terdekat. Misalkan ternyata sekolah terdekatnya bukan SMA tapi SMP, tidak apa-apa. Bisa saja itu sebagai kakak asuh. Bagaimana adik-adik kita menyampaikan materi kepemimpinannya terhadap adik-adik kita. Dilaksanakan latihan gabungan satuan. Nanti dari situ
akan banyak materi yang ternyata di sekolah kita disampaikan, oh ternyata di sekolah lain juga tidak disampaikan. Tapi bisa saja kebalikannya. Sekolah lain kok sudah materinya sudah naik di level 2, kita masih di level 1. Dan itu manfaat daripada latihan satuan gabungan. Nah, kemudian minggu ketiga, biasanya dari Dinas Pendidikan atau KCD mengeluarkan surat untuk melaksanakan kegiatan latihan gabungan se-Kabupaten Cirebon. Nah, di event ini kita manfaatkan untuk mencari informasi, mencari masukan, bagaimana latihan di sekolah wilayah barat. Yang wilayah barat bertanya tentang latihan di wilayah timur. Karena saya yakin dan pasti akan dapat materi-materi yang tidak kita temui di sekolah atau di satuan, tapi kita temui di satuan yang lain. Nah, masih ada satu minggu lagi. Ya, kita lakukan kegiatan rekreasi dan variatif. Bagaimana caranya? Adik-adik kita, anggota Paskibra yang capas, bisa saja kita bawa ke suatu tempat. Misalkan ke tukang mie ayam. Yang sederhana, ke tukang mie ayam, ke tukang bakso cilok. Kemudian kita duduk bersama-sama, tidak ribut. Duduk rapi di situ sambil mengamalkan materi cara makan yang baik, cara duduk yang baik. Tentunya itu akan menjadi pemicu. Mereka akan bercerita kepada adik-adiknya, kepada teman-temannya. Kegiatan Paskibra itu tidak melulu hanya baris berbaris. Karena baris berbaris adalah bagian penting. Tetapi kalau semua dilakukan hanya baris berbaris, tidak ada rekreasi dan variatif, yang terjadi adalah kegiatan itu akan menjadi vakum dan kaku. Untuk itu, adik-adik yang kelas 10, yang senior yang kelas 11 dan senior yang kelas 12, silakan kalian membuat program. Bagaimana kegiatan Paskibra ini biar kelihatan tidak monoton, tidak melulu A, B, C, D. Sekali-kali memberikan lompatan. Anak-anak, adik-adik yang kelas 10 misalkan diajak ke supermarket, kemudian bagaimana cara bersikap, bagaimana cara dia bersosialisasi dengan orang yang tidak dia kenal, bagaimana cara menyapa dan sebagainya. Itu adalah materi yang bisa didapat, bukan di sekolah saja. Dan terakhir, saya berpesan, tolong jangan lupakan tugas utama kalian selaku siswa. Sehebat apapun kalian menjadi anggota Paskibra, kalau pelajaran-pelajarannya tertinggal, maka kalian tidak berhasil. Karena seorang Paskibra yang berhasil, maka pendidikan sekolahnya juga berhasil. Dan sebagai ucapan dari saya, jaga perilaku, jaga sikap, jaga norma, jaga nama baik Paskibra, baik Paskibra Kabupaten Cirebon atau Paskibra di satuannya masing-masing. Mudah-mudahan dengan materi saya yang sangat sederhana ini bisa ada manfaatnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.